Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel saya, yaitu Nahal TV, channel yang memberikan informasi yang insyaallah bermanfaat bagi kehidupan muslimin. Dan saya ucapkan terima kasih bagi para pemirsa yang telah mengklik video ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga menganjurkan untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, serta like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lainnya supaya video ini bisa menyebar dan juga kita bisa berbagi pahala. Dan untuk para lajang, kalian memilih video yang tepat untuk kalian tonton. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum melaksanakan pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral. Oleh karena itu, para ulama memberikan hukum menikah ini berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi dan situasi seseorang yang ingin menikah. Dan juga anjuran daripada agama melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nikah itu sunnahnya Rasul. An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni, kata Nabi. Nikah itu sebagian daripada sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Dan juga menikah ini tercantum di dalam ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya sesungguhnya daripada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah menciptakan pasangan-pasangan kalian itu daripada jenis dari diri kalian, dan juga menjadikan di antara kalian itu rasa cinta dan juga kasih sayang. Sahabat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk yang belum menikah atau para lajang, pada tayangan kali ini kita akan lebih berpikir kira-kira di mana posisi kita di dalam konteks menikah ini. Apakah kita sudah diwajibkan menikah, atau kita sunnah, atau seperti apa hukumnya menikah untuk diri kita ini. Jadi jumhur para ulama tadi itu menjelaskan bahwa menikah ini hukumnya berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi dan situasi seseorang yang ingin menikah tersebut. Dan menikah ini para ulama dibagi hukumnya menjadi 5. Yang pertama, wajib. Hukum wajib menikah ini bagi seseorang yang telah berkemampuan baik secara finansial maupun lahir batin untuk melaksanakan pernikahan. Di sisi lain, seseorang tersebut juga sudah cukup umur, hasrat seksualnya sudah tinggi, yang apabila ditunda-tunda maka mengkhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang ini tidak mampu untuk menahan diri dan melakukan puasa. Jadi orang tersebut orang yang wajib untuk melaksanakan pernikahan karena khawatir terjerumus kepada perbuatan zina, karena Islam menganjurkan seseorang untuk menjaga kehormatannya. Kemudian hukum yang kedua, hukumnya haram. Menikah hukumnya haram bagi seseorang yang dikhawatirkan akan menzolimi ketika orang tersebut menikah. Menzolimi ini dalam konteks membuat pasangannya menderita. Yang pertama, seorang laki-laki tersebut belum cukup secara finansial maupun lahir batinnya, belum mampu secara sepenuhnya untuk menafkahi pasangannya. Dan yang kedua, seorang laki-laki tersebut tidak bisa berbuat adil
kepada pasangannya. Kemudian yang ketiga, konteks menzolimi dan membahayakan pasangan ini, seorang laki-laki tersebut berniat untuk menipu pasangannya. Kemudian yang keempat, dikhawatirkan seorang laki-laki ini memiliki penyakit yang dapat menular ketika telah menikah. Jadi penyakit yang berbahaya yang berdampak penularan kepada pasangannya, dan itu membuat pasangannya menderita. Nah, itu adalah pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hukum menikah yaitu hukumnya sunnah. Nah, hukum sunnah ini bagi seseorang yang telah mampu secara finansial maupun lahir batin untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi seorang laki-laki ini tidak khawatir terjerumus kepada perbuatan zina, dikarenakan dilatar belakangi karena mungkin usianya masih muda. Jadi gairah seksualnya itu belum terlalu tinggi, sehingga tidak mengkhawatirkan kepada perbuatan zina. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, hukumnya makruh. Hukum makruh ini untuk seorang laki-laki yang belum kuat secara ekonomi, seorang laki-laki yang belum memiliki bekal baik secara finansial maupun secara lahir dan batin. Akan tetapi perempuannya rela untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut, dan perempuannya ini memiliki harta yang cukup untuk kehidupan mereka, gitu ya. Jadi laki-lakinya tidak mampu dalam segi finansial untuk mencukupi nafkahnya, akan tetapi perempuannya ini justru malah yang mampu untuk menghidupi mereka ketika sudah berumah tangga. Maka ini hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, yang hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Dan ini diperuntukkan untuk seorang laki-laki yang kondisinya stabil secara finansial, lahir batinnya telah cukup untuk melaksanakan pernikahan, dan juga tidak terlalu terdesak daripada hasrat seksualnya, dan laki-laki ini tidak ada dorongan dan juga tidak ada hambatan ketika ia mau menikah ataupun tidak ada masalah apa-apa pada laki-laki ini. Nah, ini adalah hukumnya mubah atau boleh-boleh saja menikah. Ya, jadi itulah pembahasan tentang hukum menikah bagi seseorang laki-laki. Tergantung para sobat muslim yang masih lajang di posisi yang mana, ya. Yang intinya pernikahan itu menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu menjaga daripada perbuatan zina yang dapat merugikan, dan perbuatan zina ini termasuk dosa yang besar. Jadi sekali lagi, apabila para lajang sudah cukup secara finansial, secara lahir batin, sudah cukup daripada umurnya, dan kekuatan seksualnya sudah tinggi, maka menikahlah. Dan sebaliknya, apabila para lajang ini belum cukup umur, masih muda, belum ada bekal, belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan tentang berumah tangga, dan belum tahu cara mendidik dan bersikap adil kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita kelak, maka jangan kita lakukan nikah. Kita terlebih dahulu mencari pengalaman, dan kita tunggu sampai waktu umur kita untuk kematangan kita melaksanakan pernikahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikah pada usia 25 tahun. Ya, jadi itu
pembahasan pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya balajang para jomblo-jomblo nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi suatu informasi yang berharga dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.